wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat talamis. Good morning everybody. Selamat pagi anak-anak mualimah. Kaifa halukum? How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah. Amin. Before we study, let's pray to God. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Baiklah anak-anak mualim, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran pertama pada hari ini, terlebih dahulu kita akan murojaah surat-surat yang sudah kita setorkan sama mualim atau mualimahnya. Adapun surat yang kita murojaah pada hari ini adalah surat Al-Qadar. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Shadaqallahul azim. Pelajaran pertama kita hari ini yaitu pelajaran Hifzul Quran, yaitu murajaah surat Al-Baqarah ayat 56 sampai ayat 60. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zallalna 'alaikumul ghamama wa anzalna 'alaikumul manna wassalwa. Kulu min tayyibati ma razaqnakum wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yazlimun. Wa idh qulna dakhulu hazihil qaryata fakulu minha haitsu syi'tum ragadan wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum wa sanazidul muhsinin. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم
Kulu washrabu min rizqillahi wa la ta'saw fil ardi mufsidin. Sadaqallahul azim. Oke, buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat mi'atani wa ithnani wa arba'una. Mi'atani wa ithnani wa arba'una. Sekarang mari kita baca bersama-sama menggunakan hukum tajwid yang baik dan benar. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral mauti faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktsaran nasi la yashkurun. Wa qatilu fi sabilillahi wa'lamu annallaha sami'un alim. Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa qalu linabiyyin lahu mub'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Falamma kutiba alaihimul qitalu tawallaw illa qalilam minhum. Wallahu alimun bizzalimin. Wa qala lahum nabiyyuhum innallaha qad ba'atsa lakum Taluta malika. Qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki min
bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal. Qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jism. Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Wallahu wasi'un alim. Wa qala lahum nabiyuhum inna ayata mulkihi ayyatiyakumut tabutu fihi sakinah ayyatiyakumut tabutu fihi sakinatum mir rabbikum wa baqiyatum mimma taraka alu Musa wa alu Haruna tahmiluhul malaikah. Inna fi dzalika la ayatan lakum in kuntum mu'minin. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binahar faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadihi fasharibu minhu illa qalilan minhum falamma jawazahu huwa walladzina amanu ma'ahu qalu la taqata lanal yawm bijaluta wa junudihi. Qala alladzina yazunnuna annahum mulaqullah kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah. Wallahu ma'as sabirin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum anak-anak Mualimah. Minggu lalu kita sudah membahas tentang pencernaan pada ruminansia dan pencernaan pada manusia. Apa yang dimaksud dengan ruminansia? Apa ya ruminansia? Nah, ruminansia disebut juga dengan hewan pemamah biak. Ruminansia disebut juga dengan hewan pemamah biak. Apa itu pemamah biak? Pemamah biak yaitu hewan yang 2 kali mengunyah makanan. Hewan yang 2 kali mengunyah makanan. Di mana makanan tersebut dikunyah? Di dalam mulut. Melanjutkan materi selanjutnya, sekarang kita akan belajar tentang gangguan pencernaan pada manusia. Gangguan pencernaan pada organ manusia. Nah, kita akan mempelajari ada 6 gangguan atau penyakit pada organ pencernaan manusia. Yang pertama
pertama ada sariawan. Yang pertama ada sariawan. Sariawan. Yang kedua ada sakit gigi. Yang kedua sakit gigi. Sakit gigi. Yang ketiga mah. Yang ketiga mah. Yang ketiga mah. Yang keempat diare. 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 Yang kelima sembelit. 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 Yang keenam ada usus buntu. Usus buntu. Yang pertama sariawan. Nah, pada kesempatan kali ini yang pertama kita akan membahas sariawan. Apa ya yang dimaksud dengan sariawan? Antum pernah sakit sariawan tidak? Nah, Mu'alimah pernah. Sariawan yaitu gangguan berupa bercak putih yang terjadi pada dinding bibir. Di dalam bibir kita ini, dinding bibir berwarna putih, berbercak putih. Apa penyebab dari sariawan ini? Nah, penyebab sariawan yang pertama bisa jadi karena kesalahan menggosok gigi yang terlalu kuat. Yang kedua, terjadi karena adanya infeksi bakteri. Yang ketiga, karena kekurangan vitamin C. Karena kekurangan vitamin C. Nah, bagaimana cara kita mengobati sariawan? Cara mengobati sariawan, yang pertama, cara mengatasinya dioleskan menggunakan salep. Dioleskan menggunakan salep yang diresep oleh dokter. Cara yang kedua, cara tradisional menggunakan obat alami, bisa juga dioles dengan madu untuk mengurangi rasa sakit. Madu bisa digunakan untuk mengatasi sariawan. Penyakit yang kedua yaitu sakit gigi. Nah, siapa anak-anak mu'alimah yang pernah sakit gigi? Sakit gigi ini yaitu nyeri pada gigi atau gusi. Nyeri pada gigi atau pada gusi. Nah, bagaimana cara kita mengobati sakit gigi? Cara mengobati sakit gigi yang pertama, kita berobat mengunjungi dokter, minum obat. Yang kedua, cara tradisionalnya kita bisa berkumur-kumur dengan air garam, Nah, bagaimana cara kita untuk mengantisipasi agar tidak sakit gigi? Nah, caranya yaitu bergosok gigi dengan teratur, untuk mengantisipasi agar tidak sakit gigi. Yang ketiga, sakit mah. Sakit mah ini nyeri pada lambung, nyeri atau perih. Nah, bagaimana cara kita mencegah sakit mah? Cara mencegah sakit mah yang pertama yaitu jangan banyak memakan makanan yang asam dan jangan banyak memakan makanan yang terlalu pedas. Bagaimanakah tahapan dari penyakit mah? Fungsi lambung secara umum adalah tempat di mana makanan dicerna dengan zat asam lambung dan sejumlah kecil sari-sari makanan diserap. Dan tahapan pertama adalah mah ringan, mahnya adalah mah sedang, dan mah kronis. Mah selanjutnya adalah mah akut. Penyakit yang keempat yaitu diare. Apa itu diare? Diare yaitu sakit perut yang mengakibatkan membuang air besar terlalu encer. Buang air besar yang terlalu encer atau mencret. Nah, apa penyebab diare ini? Penyebab diare ini yaitu memakan makanan yang banyak kumannya, makanan yang tidak bersih. Penyebab dari diare yaitu memakan atau mengonsumsi makanan yang banyak kuman. Yang kelima, sembelit. Nah, sembelit ini
Kan kalau diare buang air besar terlalu encer. Sedangkan sembelit yaitu kesulitan buang air besar. Kesulitan buang air besar yang disebabkan karena kurang air minum, kurang meminum air, yang disebabkan juga karena kurangnya memakan buah dan sayur. Kurang makan buah dan sayur bisa mengakibatkan sembelit. Nah, penyebab yang ketiga yaitu karena sering menahan-nahan BAB. Nah, menahan BAB itu tidak baik, dapat menyebabkan sembelit. Nah, penyakit yang terakhir, yang keenam, yaitu usus buntu. Usus buntu yaitu nyeri pada perut sebelah kanan, yang ditandai dengan meriang dan mual-mual, mau muntah. Cara mengobati usus buntu yaitu dengan mengangkat usus buntu dengan cara dioperasi. Memakan buah-buahan dan sayur, mengonsumsi buah-buahan dan sayur dapat menghindari atau mencegah dari penyakit pencernaan. Apa saja manfaat buah-buahan dan sayur-sayuran? Adapun manfaat buah-buahan dan sayur-sayuran, manfaat yang pertama yaitu sumber vitamin. Nah, buah-buahan dan sayur-sayuran ini kaya akan vitamin, banyak mengandung vitamin. Manfaat yang kedua yaitu sumber air dan gizi. Nah, buah-buahan dan sayur-sayuran memiliki banyak gizi dan kandungan air untuk melancarkan pencernaan. Manfaat selanjutnya, buah-buahan dan sayur-sayuran merupakan kaya akan antioksidan. Buah-buahan dan sayur-sayuran kaya akan antioksidan. Nah, sekarang Mu'alimah akan memberikan beberapa contoh buah-buahan yang sangat bermanfaat untuk melancarkan pencernaan manusia. Yang pertama buah pisang. Yang kedua alpukat. Yang ketiga yaitu buah pepaya. Sekarang kita masuk ke tema 3, subbab 2 dan subbab 3 masih tentang iklan. Sebelum melanjutkan pembelajaran, anak-anak masih ingat nggak apa itu fungsi iklan? Iklan berfungsi untuk mempromosikan barang atau jasa yang akan dijual. Jadi, iklan ini harus kita buat semenarik mungkin agar yang melihatnya menjadi tertarik supaya barang atau jasa yang kita jual laku dan menarik di mata masyarakat. Media penyimpanan iklan ada 2. Yang pertama, media cetak. Yang kedua, media elektronik. Media cetak itu contohnya surat kabar atau koran, majalah, poster, dan lain-lain. Untuk media elektronik contohnya radio, televisi, atau TV. Dan iklan ini sering kita lihat dan kita saksikan, baik itu di surat kabar, majalah, radio, atau televisi. Berikut contoh-contohnya.
kok dimatiin? Pak, kok dimatiin? Nggak pernah denger radio ya? Pak. Nggak pernah lihat TV? Pernah baca koran nggak? Sukseskan program hemat energi. Matikan semua peralatan listrik. Cabut kabel power dari listrik jika tidak digunakan. Pak, matiin ya. Kok dimatiin? Kan hemat biaya. Bapak kan lagi baca koran. Gunakan listrik seperlunya. Biasakan hemat energi untuk hemat biaya. Confirmate! Convermax basmi cacingan. Confirmate! Convermax basmi cacingan. Confirmate! Convermax basmi cacingan. Iklan dalam penyampaiannya memiliki perbedaan. Jadi, media cetak dan media elektronik memiliki perbedaan penyampaian media iklan. Untuk media cetak, iklan disampaikan secara tertulis. Iklan dapat dibaca kapan saja. Bahasa yang digunakan formal. Untuk media elektronik, iklan disampaikan secara lisan melalui suara atau video. Iklan hanya disampaikan dalam waktu singkat. Bahasa yang digunakan formal, dan ada juga yang menggunakan bahasa yang non-formal. Ciri-cirinya juga otomatis berbeda. Ciri-ciri media iklan pada media cetak dan media elektronik otomatis berbeda. Media cetak, kalimat yang digunakan singkat, padat, dan persuasif. Persuasif ini adalah kalimat yang mengajak, ada ajakan di situ supaya pemirsa atau penonton atau pembaca tertarik kepada iklan yang disampaikan. Kalimat iklan menarik, menggunakan gambar bervariasi dan berwarna cerah. Jadi kalau untuk media cetak, keunggulannya di sini hanya ada sebatas gambar saja. Kalau media elektronik, kalimatnya singkat, padat, dan persuasif. Persuasif itu kalimat yang mengajak. Iklan menggunakan gambar yang dapat bergerak dan memiliki suara serta musik pengiring. Teks yang digunakan menarik. Jadi kita sehari-hari sudah terbiasa dengan iklan. Kita sudah pernah membaca iklan dalam media cetak dan melihat iklan dalam media elektronik, baik itu dalam radio atau televisi. Contoh iklan. Mari kita simak, kita amati contoh iklan berikut ini. Perilaku hidup bersih dan sehat, pangkal rumah tangga sehat, berarti sebagai kalimat iklan. Dan di bawahnya juga ada kalimat iklan, jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Ada ajakan di situ, berarti itu adalah kalimat persuasif. Dari pengamatan gambar bisa kita lihat ada seorang anak perempuan sedang makan di bangku, dan di atas meja ada begitu banyak makanan-makanan sehat di situ. Seorang anak laki-laki sedang menggosok gigi dan mandi. Seorang anak perempuan sedang membuang air di dalam bak mandi. Fungsinya di situ air dibuang dan diisi kembali dengan air yang lebih bersih. Seorang anak perempuan sedang membersihkan lantai. Seorang anak laki-laki sedang melakukan pengecekan kesehatan ke dokter, dan seorang anak perempuan sedang melakukan olahraga pagi atau sore. Jadi di sini ada gambar-gambar yang tertera yang harus kita lakukan, yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Menarik bukan? Dari pengamatan kita pada gambar, kalimat iklan, bisa kita simpulkan, bisa kita pilih bahwa iklan menjelaskan tentang gaya hidup sehat.
Dan kita dapat menentukan kata kunci yang ada pada iklan. Kata kuncinya yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk pengamatan pada gambar dan kalimat iklan otomatis menarik sekali karena sesuai dia. Gambar dengan kalimat iklannya sangat sesuai. Apalagi terdapat kalimat persuasif pada kalimat iklan, yaitu jadikan perilaku hidup bersih dan sehat sebagai gaya hidup. Contoh yang lainnya, ada iklan tentang pesona pangan Nusantara ke-10 Jogja Expo Center 27 November sampai 1 Desember 2015, dan ada beberapa gambar pangan di dalam iklan. Setelah kita amati, kita otomatis dapat melihat dan berpikir bahwa pesona pangan Nusantara ke-10 ini sebagai kalimat iklan, dan ada tambahan gambar untuk pengamatan atau penilaian supaya kita tertarik kepada iklan. Bisa kita tuliskan kesimpulannya. Kalimat iklan A-nya adalah pesona pangan Nusantara ke-10, dan kita dapat menentukan kata kunci pada iklan, yaitu pangan Nusantara. Karena iklan ini sebenarnya intinya tentang pangan Nusantara, makanan-makanan yang ada dalam negara kita atau Nusantara. Dan pengamatan pada gambar, otomatis gambar dan iklannya sesuai, sangat menarik untuk dilihat, dan kita mungkin tertarik dengan iklan tersebut. Kita mungkin ada inisiatif atau berkeinginan untuk membeli salah satu atau mencicipi salah satu makanan yang ada pada iklan. Sampai sini pelajaran kita tutup dengan alhamdulillah. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ilal liqa ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi